Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah DNSA dan siapa saja yang menikmati siaran langsung ini, mari sebelumnya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, karena tiada lain yang bisa kita lakukan kecuali hanya syukur. Jadi syukur karena Allah, bukan syukur karena rezeki, bukan syukur karena kesehatan, bukan syukur karena banyak duit, bukan syukur karena keselamatan, tapi syukur karena Allah. Jadi mari kita melakukan apapun, dalam kondisi apapun, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik sesuai dengan harapan maupun tidak, kita senantiasa bersyukur pada Allah, bersyukur karena Allah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh yang baik, akhlak Al-Quran yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semuanya, pemirsa siaran langsung ini yang dicintai dan dirahmati Allah, kita santai-santai saja ya. Saya ucapkan selamat pada teman-teman semua pemirsa yang hadir. Ini ada Mas Joni, ada Pu, kemudian ada Mas Farel, ya, ada Mas Hendra, dan banyak lagi. Ada ini Mbak Tohriah, ya. Dan semua sahabat-sahabat yang menonton, saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai-santai saja ya. Jadi ini mengisi waktu lockdown kita, sehingga lockdown kita itu bisa lebih bermanfaat ya. Malam hari ini kita akan membahas cara belajar berzikir nafas di semua keadaan. Jadi bagaimana kita bisa berzikir nafas di semua keadaan, baik di dalam rumah, waktu sepi, waktu ramai, baik di keramaian, baik di pasar, ya, atau dimanapun, dalam keadaan apapun. Mengapa kita membahas hal ini? Ya, karena ini penting untuk menstabilkan kesadaran Allah, ya, menstabilkan kesadaran kita terhadap Allah, dan meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah. Jadi agar kita selalu sadar Allah, dan tingkat sadar Allah kita itu lebih meningkat lagi. Nah, itu tujuannya. Nah, ini akan saya bahas dari pengalaman saya saja ketika mulai awal berzikir nafas ya. Bagaimana saya berzikir nafas, ya. Bagaimana saya pada waktu apa saya berzikir nafas, ya. Awal-awal saya berzikir nafas itu saya memilih tempat yang tenang, yaitu di kamar. Pada waktu malam hari biasanya di atas jam 12, kemudian menutup mata.
lampu dimatikan, menutup mata, suasana hening. Itu pertama saya berpikir nafas. Itu saya latih terus. Ya, jadi di tempat yang sunyi, gelap, tanpa gangguan apapun, menutup mata. Itu saya lakukan terus. Nah, setelah itu bisa, saya tingkatkan. Di tempat yang gelap, ya, sama-sama gelap, ya, sunyi, buka mata. Ya, ini agak sulit, ya. Karena apa? Karena di tempat gelap pun kita buka mata, lama-lama jadi terang. Itu. Jadi agak sulit. Tapi kalau kita latih, maka kita akan bisa. Ya, kita akan bisa. Jadi ini harus kita latih memang. Jangankan kita sambil bergerak, sambil diam di tempat sunyi, gelap, merem saja sulit. Apalagi sambil bergerak, sambil melek. Kemudian setelah itu bisa, saya coba lagi. Saya coba di tempat yang terang, sunyi, menutup mata. Kemudian saya lakukan DN. Nah, itu saya lakukan terus. Jadi tetap di kamar waktu itu, lampu saya hidupkan. Lampu hidup, saya merem. Nah, awalnya memang sulit, tapi lama-lama bisa. Setelah bisa, saya tingkatkan lagi. Di tempat yang terang, melek. Ya. Wah, ini sulit. Ya. Ternyata berzikir nafas, duduk dengan timpuh. Ya. Di tempat yang terang, melek. Wah, ternyata sulit. Ya. Ternyata sulit. Tapi memang karakter saya harus bisa membuktikan bahwa Allah akan memproses saya menjadi bisa. Nah, makin lama makin bisa. Ya, lama-lama bisa. Setelah bisa, saya coba DN ya, di tempat yang ramai ya, tapi tetap di rumah, tempat yang ramai. Nah, ada keluarga, mondar-mandir dan lain-lain. Cuman saya tidak bersikap duduk timpuh. Jadi saya bersikap pura-pura tidur ya, sambil bersandar, kadang-kadang sambil tiduran. Tapi itu DN saya lakukan di tempat yang ramai. Nah, saya DN dengan tidur itu kan yang paling sulit. Jadi itu sulit sekali. Ya, saya DN sambil tidur itu sulit. Saya nggak tahu. Padahal tidur itu paling enak cara berserah. Tapi ternyata sulit juga. Ya. Ini yang paling sulit, yang paling lama saya berlatih, yaitu DN sambil tidur. Ya. Mungkin dari teman-teman, sahabat itu merasa lebih gampang, tapi saya merasa lebih sulit. Itu saya lakukan terus. Ya. Jadi ketika itu saya DN di situasi yang tenang, gelap, situasi terang, buka mata, itu bisa waktu itu ya, sudah bisa. Sehingga saya coba DN di tempat ramai tapi masih di lingkungan keluarga. Ya, dengan duduk seenaknya, kadang-kadang cuma bersandar di kursi, ya, itu DN. Tapi makin lama makin bisa. Nah, kemudian saya coba lagi belajar DN di tempat keramaian, ya. Kadang di depan toko, kadang di pasar, dengan sikap seadanya. Jadi memang saya punya prinsip kalau kita ber-DN di tempat yang umum itu jangan sampai ada orang tahu, jangan sampai ada orang tahu, ya. Karena kalau ada orang tahu, kita tahu-tahu duduk timpuh atau bersila di tengah pasar misalnya, wah, wah ini orang gila baru. Ya, jadi kalau ada orang lain, katakan di luar dari jamaah DN,
di luar dari kita DN bersama, maka saya tetap ber-DN, ya. Tetapi dengan sikap seadanya, gimana agar orang lain tidak tahu kalau saya sedang ber-DN. Waktu itu gitu. Jadi itu terus saya latih di tempat-tempat ramai, tempat-tempat umum. Terus saya latih sambil merem, kadang sambil melek. Itu sampai bisa. Nah, tapi lama-lama bisa juga. Gitu. Lama-lama bisa. Jadi kita ber-DN di tempat yang ramai lama-lama bisa. Nah, kemudian saya pernah pas ziarah ya, ziarah di leluhur ya, leluhur saya. Tempatnya ramai sekali, berjubel sehingga tendang sana, tendang sini. Jadi duduk itu sudah ditendang sana, tendang sini, ya, karena tempatnya ramai. Tetapi saya belajar duduk. Orang udah nggak peduli ya, saya duduk aja. Ya. Kemudian saya ber-DN. Nah itu sulitnya bukan main. Karena apa? Karena dengan posisi duduk di tempat keramaian di mana kita berdesakan ya, saya duduk itu ada orang jalan ketendang sana, tendang sini. Karena waktu itu waktu ramai-ramainya. Ya. Ya, itu sulit sekali. Tapi saya coba berlatih itu. Saya berlatih terus ya, pokoknya berlatih lama-lama bisa ya. Saya pernah juga berlatih DN di bawah son ya. Di Banyuwangi itu kan orang punya hajat itu sering anggap janger atau apa ya, pura-pura nonton janger duduk di bawah son ya. Teman-temannya nonton, saya duduk aja di situ ber-DN. Wah, dengan suara yang gegap gempita ya. Wah, itu sulit sekali ternyata ya. Sulit sekali. Tapi waktu itu saya punya keyakinan harus bisa. Harus bisa. Nah, ternyata setelah berkali-kali saya lakukan, lama-lama bisa. Jadi di tempat yang ramai, di tempat yang banyak orang ya, berdesak-desakan ya, kita duduk itu didesak-desak orang itu saya belajar itu, berlatih itu lama-lama bisa. Itu sambil merek, sambil buka mata, sambil tutup mata, nah, itu sama saja. Kemudian saya juga belajar ber-DN ketika berdialog ya. Ber-DN ketika ngobrol ya, ngobrol dengan teman-teman. Ya, ngobrol dengan teman-teman. Itu kadang teman-temannya ngobrol, kita kan ada waktu untuk mendengarkan. Nah, itu saya manfaatkan untuk ber-DN. Ya, dengan satu nafas, dua nafas, Allah, itu fana ya, fana ya. Ketika dalam kondisi itu rasanya bagaimana ya, apakah langsung hilang terus nggak dengar siapa-siapa. Nah, ternyata dalam situasi kita di keramaian, situasi ngobrol ya, itu pada saat kita DN kita tetap dengar ya, apalagi melek, kita tetap dengar, kita tetap melihat ya. Sekeliling kita tetap melihat. Cuman fokus mata itu sudah tidak pada yang dilihat ya. Mungkin kalau ada orang lain melihat, mungkin mata saya sayu atau mata saya pandangan kosong atau apa, saya nggak ngerti ya. Tapi itu melihat gitu loh, melihat. Terus teman-teman lagi ngobrol apa, itu nggak nangkep, tapi dengar, tapi nggak nangkep. Tapi kalau ditanya, ya, kalau ditanya bisa jawab. Itu biasanya hanya satu kata. Ya. Misalnya, dari mana Mbah Bejo? Satu kata jawaban saya, rumah itu. Menjawab rumah itu spontan, jadi bukan dari pikiran, bukan dari apa. Rumah, sudah makan? Belum, itu toh.
Jadi setiap dijawab hanya jawab satu kata, satu kata. Satu kata itu rasanya kayak hanya lewat saja. Jadi tidak di situ nggak ada pikiran, nggak ada apa, ya, karena kita sedang dalam kondisi fana. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil ya, dari pengalaman belajar saya berdiem dalam semua keadaan di sembarang tempat, ya, di tempat tertutup maupun tempat terbuka, ya, karena dulu saya tidak mesti di rumah, ya. Kadang-kadang saya pergi ke sawah itu sendirian, ya. Kadang-kadang pergi di belakang rumah itu ada ada ladang, ya, ada banyak pohon-pohon besar-besar di pinggir sungai. Dan jam 12 malam itu saya keluar sendiri, ya, di belakang rumah agak jauh itu duduk saja di situ berdiem. Jadi tidak harus di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Nah, itu pelajarannya apa? Yang pertama, kita belajar mengabaikan, ya. Yang saya rasakan tuh kita harus terlatih untuk mengabaikan, ya. Mengabaikan semua gangguan, mengabaikan semua sensasi yang muncul, ya. Jadi kita abaikan, ditendang orang itu kita abaikan, ada orang teriak-teriak kita abaikan, ada suara ini suara itu kita abaikan. Nah, dengan cara mengabaikan seperti itu, nah, ternyata kita bisa melakukan gitu loh. Kalau kita melatih, ya, kita bisa melakukan. Jadi apa nggak cukup sadar Allah saja, Mbah Bejo, ya. Ya memang kita bisa ber-DN, ya, berlatih DN di sembarang tempat itu untuk mengistiqomahkan, ya, untuk menyentabilkan, ya, agar kita terus sadar Allah. Yang pertama, yang kedua, agar tingkat kesadaran kita terhadap Allah itu semakin lama semakin meningkat, ya. Karena apa? Kalau tidak kita latih, kita kadang-kadang sadar Allah, kadang-kadang nggak sadar Allah, gitu. Kadang-kadang lupa. Tapi dengan cara kita terus berlatih di sembarang tempat, sembarang keadaan, lah, itu secara terus-menerus kita akan terlatih, akan bisa lebih stabil, ya, lebih konstan dan lebih lebih sering sadar Allahnya gitu, ya, daripada enggaknya barangkali gitu, ya. Itu. Jadi yang pertama mengabaikan semua sensasi yang ada. Coba jangan bayangkan di bawah sound system yang suaranya menggetarkan telinga, kita sadari nafas, kita Allah sampai minimal fana. Itu seluruhnya luar biasa. Kita sedang duduk ditendang orang sana, tendang orang sini. Nah, bagaimana kita bisa bisa tetap dalam kesadaran Allah, bisa berjalan lurus Allah, gitu. Bagaimana caranya? Ya, abaikan semuanya. Nggak peduli sudah. Apa mau tendang orang, ada mau orang teriak-teriak atau apa, nggak peduli, ya. Nah, itu pelajaran pertama yang harus kita lakukan. Pelajaran kedua, ya memang kita harus yakin, ya. Keyakinan kita bahwa kita bisa melakukan dimanapun itu sangat penting, ya. Ya, memang sebelum pada waktu belajar, ya, pada saat belajar kita memang percaya diri, walaupun percaya diri itu, ya, sebenarnya yang baik juga bukan percaya diri. Tapi kita makomnya makom belajar, ya, makomnya makom dasar lah, masih belajar mengenal Allah, belajar sadar Allah, ya harus percaya diri dulu, ya. Walaupun percaya diri itu pun dari Allah juga, ya, munculnya dari Allah juga. Karena kalau Allah nggak berkehendak, ya, kita nggak akan bisa apa-apa. Itu. Jadi keyakinan terhadap Allah
bahwa kita akan dipisahkan oleh Allah ya, untuk melakukan zikir nafas ya, berzikir di situasi apapun, siang maupun malam sama saja ya. Karena pada waktu malam hari kita di tengah sawah sendirian, nah itu kita bisa menyaksikan keindahan malam ya. Keindahan malam, kita lihat ke langit ya. Ada rembulan, bintang-bintang, kemudian ada kayak lampu berjalan, macam-macam lah. Oh, itu indah sekali ya. Indah sekali. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang saya rasakan dalam situasi ini siang malam ya sama saja ya. Karena saya sendiri terbiasa kalau malam itu nggak tidur ya. Tidurnya setelah selesai sholat subuh. Ini nah, latihan-latihan ini ya, kalau kita tidak lakukan secara kontinu, kita nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Kadang ada sensasi, kadang juga tidak. Contoh pada waktu kita ngobrol, ya, kita ngobrol sama-sama teman. Nah, enak ngobrol, nah, kita ber-DN. Ya. Kita ber-DN, kita sambil merokok ya. Apa bisa ber-DN sambil merokok? Ternyata bisa. Sambil merokok, Allah. Apa rokoknya jatuh? Rokoknya juga enggak. Rokoknya enggak jatuh, karena ya megangnya kan begini, ini ya ini megangnya begini. Nah ini nggak jatuh, walaupun kita tidur rokok tetap seperti ini. Ini mau merokok ya, monggo silahkan yang mau ngopi-ngopi. Ya minta maaf sama rokok karena memang perannya sebagai rokok, jadi ya, tugasnya kita rokok ya. Rokok ini ada ATP-nya, ya, ada ATP-nya. Amanahnya adalah kepala. Ya, tandanya tandanya ilham nggak lancar ya. Perintahnya suruh merokok agar ilhamnya lancar. Jadi gitu. Kita perlu berlatih DN ya, di sembarang tempat, di semua keadaan, karena manfaatnya luar biasa sekali. Ya. Jadi kadang ilham itu turun sewaktu-waktu ya. Pada saat kita ber-DN itu sering ilham turun. Ya. Tapi kalau tidak segera dicatat, direkam atau apa, kadang hilang juga, karena masuknya ilham itu ternyata tidak melalui pikiran ya, karena pada saat ilham masuk kita dapat pemahaman tentang sesuatu gitu. Nah, itu kita biarkan saja ya, setelah lewat kadang kita ingat-ingat kita juga nggak paham lagi, kita lupa tadi apa ya, kadang juga seperti itu. Nah ini jadi marilah kita berlatih ya. Ini kayaknya ada banyak pertanyaan ya. Bentar, tadi ada pertanyaan, coba saya lihat dulu. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih Bos Nasir ini ya, beliau dari Pangkal Pinang. Kemudian, sabar ya. Pak Ahmad Kasum. Oke, yang nggak saya sebutkan namanya, nggak usah ada pikiran apa-apa ya, karena ini random saja saya lihat ya. Nah, terima kasih Pak Pur. Ini saya nggak ingat kalau sekarang malam Jumat. Karena malam Jumat di situasi lockdown ini ternyata juga beda. Suparanto tak cariin di YouTube, ternyata di sini bahaya karena YouTube-nya belum ada 1000 subscriber ya. Jadi sahabat semua yang mengendaki saya bisa
live streaming di YouTube ya, mohon di subscribe ya YouTube saya, namanya Bejo SA Channel ya, di subscribe nanti biar 1000 terus kita ketemu di YouTube. Pak Ahmad Kasum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas minggu hadir menyimak, alhamdulillah. Pak Romli, Pak Maliki ya, Pak Maliki, wah, terima kasih atas supportnya ya. Beliau luar biasa memberikan support pada saya. Pak Afif Barok ya, Pak Ero, kemudian Pak Nana Ilham, ini Bos Nasir dari Pangkal Pinang. Beliau adalah bos saya waktu itu ya. Pak Nana Ilham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koko, Pak Muhammad Nasir ini yang ada di Medan ya, Pak Nasir ini. Pak Roni, ini saudara saya Pak Roni Mansur dari Lumajang ya, tapi saya belum pernah ketemu. Tapi kayaknya secara batin ada connected ya, kontak kayaknya gitu. Pak Kaswito, nah, Pak Kaswito ini beliau luar biasa ya, usianya sudah jauh lebih tua dari saya, tapi beliau dari Semarang dan saya salut pada beliau. Di Tulungagung kemarin juga hadir sendiri. Nah, semoga Allah memberikan hidayah pada kita semua. Pak Alimuddin, Bu Siti Fatimah, Bu Dewi, amin amin. Pak Sugianto, Pak Muridi ya, Pak Muridi ini beliau seorang advokat ya. Beliau dulu yang ngajari saya bahasa Inggris, sehingga saya waktu itu bisa mengajar bahasa Inggris ya, walaupun kuliahnya bukan jurusan bahasa Inggris. Beliau jasanya besar sekali pada saya. Pak G. Wibowo, Kakek Bambang, Pak Toto ini. Ya, Pak Toto, apa kabar Pak Toto? Beliau banyak memberikan support secara langsung pada saya. Pak Indra Kumara, Pak Hambamu, Pak apa Mbak ini Hambamu ya. Jufri, Pak Jufri, Pak Prayitno, wah, Pak Joni, apa kabar Pak Joni? Nah ini tingwinya ada, jangan khawatir. Ya, Pak Fajar Ramdan ya, merokok ada amanahnya, ada. Merokok itu gini ya. Tarik nafas keluar nafas Allah ya. Kita sadari itu saja Allah. Allah. Saya kalau merokok itu saya latih begitu. Tarik keluar Allah ya. Dan merokok itu satu alat untuk berzikir. Pak Alimin, Pak Mulisin, monggo. Yang ngerokok pada seneng lah, ngerokok udah seneng. Ngerokok itu bisa membunuh virus corona katanya, tapi ya. Mbak Yanti, Mas Haris, Pak Dedi, Pak Roni, Muhammad Hasan, dan sebagainya. Monggo kalau ada pertanyaan ya. Jadi penting sekali. Mengapa kita perlu belajar ber-DN ya, ber-DN duduk Allah itu di sembarang tempat dan di semua keadaan. Ini manfaatnya besar sekali saya rasakan. Tapi kita tidak bisa serta-merta aja tanpa berlatih kita bisa seperti itu ya. Lah, mengapa Allah menjalankan saya, melatih saya seperti itu? Ternyata setelah saya diberi kemampuan Allah untuk bisa ber-DN di sembarang tempat, di semua keadaan, perjalanan hidup saya itu ternyata luar biasa ya. Saya betul-betul diperjalankan ke semua tempat ya, sembarang tempat dan sembarang keadaan ya, mulai dari keadaan yang mendukung kita berpikir sampai keadaan yang sama sekali bertentangan dengan syariat Islam ya. Keadaan yang
dijauhi orang, keadaan yang dianggap kotor dan lain-lain. Itu saya dimasukkan ke situ. Ya. Jadi pada saat kita dimasukkan ke diskotik ya, nah ini jadi cerita ya. Saya pernah memang dimasukkan ke diskotik oleh Allah. Ya udah nggak bayar, tapi menolak juga nggak bisa ya. Tapi dengan situasi diskotik yang begitu bergema, ya, musiknya plam-plem, kemudian cewek-cewek cantik-cantik ya, gratis lagi, merayu-rayu, kemudian ada minuman dan lain-lain. Di situ saya bisa ber-DN dan bermesraan dengan Allah. Ya. Situ bisa. Mungkin kalau saya nggak digembleng dulu oleh Allah, mungkin saya akan katut ya. Situasi itu sama sekali nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi nggak mempengaruhi diri saya. Jadi saya cuek-cuek saja. Ada juga minuman, apakah saya minum? Tapi bukan minum-minum yang minuman keras itu, memang udah saya siapkan ya. Nanti saya udah bayangkan situasinya kayak gitu. Jadi saya beli air mineral 1 botol gitu ya. Ketika musik bergema satu meja, ya, teman-teman ngajak minum ya, botol itu saya tuang aja airnya, isinya. Saya buka, saya tuang ke lantai, kemudian saya isi air mineral tadi. Jadi nggak ada yang tahu kalau waktu itu saya minum air putih. Ya. Apa mabuk? Ya gayanya aja mabuk, ya, gaya mabuk. Padahal juga enggak. Ya, saya tetap ber-DN. Ya. Di situ saya sempatkan untuk duduk, kemudian saya abaikan semuanya, saya ber-DN. Ya. Ada teman menyapa, ya saya jawab, tapi saya tetap ber-DN di situasi seperti itu. Bisa. Ya, karena Allah sudah melatih. Ya. Kemudian juga pernah juga di sembarang tempat lah ya. Jadi saya itu oleh Allah diperjalankan di tempat-tempat maksiat juga pernah, diperjalankan di pesantren, kumpul kiai juga pernah, kumpul pejabat juga pernah, kumpul preman juga pernah. Nah, di situ kita tetap bisa berzikir gitu. Artinya berlatih zikir nafas, ber-DN ya. Dengan demikian pada situasi apapun ya kita tetap sadar Allah. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah, ya, untuk menjaga kemarifatan kita, ya, kita jangan bosan-bosan berlatih, ya, berlatih. Yang baru-baru, terutama sahabat-sahabat yang baru berlatih, berlatihlah mulai dari situasi yang tenang. Ya, situasi yang tenang, gelap, kemudian pejamkan mata dalam kamar atau apa, ya, itu berlatihlah itu sampai bisa. Kalau belum bisa ya jangan ganti, ya. Jangan ganti. Kalau udah bisa, ya, mulai lagi. Ya, kemudian latihlah di tempat yang terang, buka mata. Itu. Jadi akhirnya di sembarang situasi bisa. Nah, ini semoga Allah memproses kita, ya, memperjalankan kita menjadi mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi. Kalau di sensasi itu muncul ya, fenomena-fenomena itu muncul, itu juga enggak. Kalau di keramaian itu rata-rata ya enggak ada sensasi. Rata-rata enggak ada sensasi. Mungkin kita ziarah ya, ziarah di tempat yang ramai, ziarah Wali Songo atau ziarah apa ya. Ya, di situ pas banyak orang berjubel dan lain-lain. Cobalah tetap berlatih DN. Ya. Coba duduk dengan tenang. Mau disenggol orang, mau tabrak orang, mau orang ribut, mau ada orang
berdoa dan lain-lain ya. Kadang-kadang ada yang doanya keras, ada yang bertahlilan itu keras, kadang-kadang itu. Kita coba diam, berlatih. Ya. Abaikan semuanya dan kita ke Allah. Itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Nggak ada yang otomatis bisa ya, kecuali Allah memberikan satu hidayah langsung ya, pada mungkin orang-orang tertentu. Kalau seperti kita ini orang awam ya, biasanya belajar, kita diberi kewajiban Allah untuk belajar secara sungguh-sungguh ya. Karena di situ kita nanti kalau sudah bisa melakukan itu ya, dalam situasi apapun kita tetap sadar Allah. Jadi sadar Allahnya nggak putus. Itu. Jadi kita tetap dijauhkan dari kemaksiatan. Kita tetap mendapat perlindungan dalam situasi apapun. Nah, ini manfaatnya besar sekali. Itulah perlunya kita berlatih zikir nafas. Tapi jangan sekali-sekali, ini saran saya ya, jangan sekali-sekali kita berlatih DN sambil nyetir. Nyetir sepeda motor, nyetir mobil ya. Karena dulu saya melakukan itu ya. Ketika sambil nyetir saya ber-DN ya, bisa fana, bisa, tetap bisa. Cuman jalannya mobil itu seperti ular ya, menggok sana sini terus itu, menggok. Dan kayak mobil itu nggak sampai nggak nginjak aspal ya, kayak melayang, rasanya kayak melayang dan kayak jalan sendiri ya. Namanya nyetir DN. Iya, bagi kita mungkin kita tetap dilindungi Allah, tapi bagi orang lain yang berpapasan dengan kita itu bagaimana? Itu bahaya sekali. Mereka bisa kaget kemudian nyemplung kalen ya. Mereka bisa kaget kemudian jatuh, bisa. Itu bahaya sekali. Maka janganlah dilakukan itu. Ya cukup sadar Allah saja, nggak usah berlatih DN sampai seperti fana dan lain-lain. Jadi kita fana dalam kehidupan sehari-hari, ya, tetap bisa fana dalam kehidupan sehari-hari, ya, tanpa harus DN. Kalau udah terlatih, kita fana dalam aktivitas. Artinya apa? Artinya seluruh sifat-sifat negatif kita, seluruh hal negatif yang ada pada diri kita itu bisa kita lebur ya, bisa masuk pada kehendak Allah, pada kemuliaan Allah, sehingga fananya dalam kehidupan sehari-hari itu ya kita terdorong terus untuk melakukan kebaikan karena Allah. Jadi nggak ada lagi ini kebaikan ini karena saya yang melakukan ya. Ini rezeki saya, ini duit saya, itu nggak ada lagi. Kita akan sadar betul bahwa semua milik Allah. Kita akan sadar terhadap amanah yang diberikan Allah pada kita. Jadi amanah titipan Allah, semua titipan Allah, diri kita titipan Allah. Jadi ya serba Allah lah. Jadi nggak ada selain Allah, nggak ada, serba Allah. Nah, itu mungkin ada yang bertanya tadi kayaknya apa ya, Pak Sudarno DNS. Assalamualaikum Mbah Bejo, menyimak monggo. Dari Riau. Oh ya, dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pak Muhammad Nazir. Amin ya. Kangen sama beliau karena dulu sering ketemu di Gresik. Oh ya, Pak Kamai mungkin sedang nonton ya, Pak Gubernur DNSA Gresik. Semangatnya beliau luar biasa. Jadi itu teman-teman, sahabat, yang perjalanan saya bagaimana saya belajar berzikir nafas, sehingga sekarang Allah memberikan anugerah kita bisa melakukan DN dimanapun ya, pada situasi apapun. Cuman jadi catatan jangan sampai ada orang lain tahu kalau kita sedang ber-DN ketika di tempat umum. Jadi kita jangan
berduduk, tahu-tahu duduk timpuh, tahu-tahu bersila atau apa ya. Jadi sikap wajar-wajar aja. Kalau sedang bersandar ya bersandar aja. Kalau sambil rokokan saja. Apa bisa ya dilatih, dilatih. Kalau di warung misalnya itu bisa dilakukan. Jadi sembarang tempat bisa dilakukan. Caranya gimana? Dilatih, istiqomahlah. Jadi kalau di rumah bagaimana? Kalau sedang di rumah itu saya sarankan buatlah mihrab ya, tempat khusus ya. Tempat khusus untuk kita ber-DN ya. Kita sholat di situ, kita DN di situ, berpikir di situ, melakukan apapun yang hubungannya dengan Allah ya. Artinya ritual-ritual, ibadah-ibadah syariat yang hubungannya dengan Allah ya. Kita contohnya ya sholat, berzikir, kita di situ. Nah, jangan digunakan untuk makan, jangan digunakan untuk tiduran, jangan digunakan untuk main-main dan lain-lain. Itu mihrab ya, buatlah itu. Jadi kalau di rumah kita di situ, kemudian cari waktu yang istiqomah. Contoh ya setelah jam 12 misalnya. Kalau kita punya waktu setelah jam 12 kita punya waktu, usahakan setiap setengah 12 setiap hari itu kita DN di tempat yang telah kita tentukan. Misalnya setelah sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib sampai isya akan berlatih DN di situ. Ya, jadi setiap hari setelah sholat maghrib itu kita ber-DN di tempat itu, di mihrab kita. Jadi waktu istiqomah, tempat istiqomah. Selebihnya di sembarang tempat, sembarang situasi. Ya. Mari kita terus belajar bersama-sama. Saya pun juga masih berlatih ya. Berlatih terus sehingga kita bisa mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan kesadaran yang tiada putus. Kesadaran yang tiada putus. Karena kalau kita tidak berlatih, kita akan mudah tergoda oleh situasi. Berlatih DN adalah berlatih mengabaikan. Yang pertama, berlatih mengabaikan situasi-situasi yang mengganggu perjalanan kita ke Allah. Tadi itu kita berlatih. Sehingga pada kehidupan sehari-hari kita terbiasa untuk mengabaikan hal-hal yang bersifat buruk ya, kemudorotan, kemaksiatan. Itu kita akan jadi terbiasa. Itu sehingga tingkat kesadaran kita terhadap Allah itu menjadi lebih meningkat. Monggo kalau ada yang bertanya, saya beri waktu. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya. Ya, merokok ada panahnya. Saya kalau merokok ini dalam batin saya sudah minta maaf pada rokok ini ya, pada rokok ini. Jadi kita saling mencintai sesama makhluk Allah ya. Saling mencintai. Rokok ini makhluk Allah, kita saling mencintai. Kita minta rokok. Jangan dilihat dari rokoknya. Ya, tapi Bapak Astio Purwanto sering mengajarkan lihat di sebalik rokok ini, lihat di sebalik benda. Ya, saya katakan mari kita gunakan mata kesadaran, itu istilah saya. Kesadaran itu nggak ada matanya. Tapi tembus pandang mata kesadaran. Mata kesadaran kita harus tembus sampai kita kesadaran kita menjangkau di sebalik benda itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencintai makhluk, kita melakukan sesuatu. Mari kita belajar komunikasi ya. Saya merokok ini ya minta maaf, tapi nggak saya keraskan. Kalau saya keraskan dianggap gila kayak dulu. Itu monggo kalau ada yang bertanya, kalau enggak oh ya ini assalamualaikum dari hambamu hamba Allah. Bagaimana cara melatih mikir nafas, mengamati nafas level 1 dan 2 ya. Menyadari nafas saya, sadari saja, nggak usah diamati ya Pak ya, sadari saja. Jadi sadari saja, sadari masuknya nafas, sadari keluarnya nafas, sadari nafas masuk keluar ini ada yang masukkan, ada yang
mengeluarkan. Dalam arti kita sadari bahwa kita itu dinafaskan. Jadi sadari nafas. Sampai sadari yang menafaskan kita. Karena pada dasarnya nafas itu tidak ada yang menafaskan. Kita tidak bisa bernafas dengan sendirinya. Kalau kita bisa bernafas, artinya kita bisa mengatur nafas. Wah, nafas saya irit-irit biar umur panjang. Saya mau bernafas 5 menit sekali. Nanti kan nafasnya nggak cepat habis. Kalau nafasnya cepat habis kan mati. Wah, ini guyon aja ya. Jadi kita sadari nafas kita. Kemudian kita sadari yang menafaskan. Itu saja. Jadi nggak usah diamati, nggak usah apalah ya, sadari saja. Ada yang lain nggak? Gitu caranya menyadari nafas. Oke, terima kasih pada sahabatku semua. Jadi mari kita berlatih berpikir nafas pada segala situasi, segala keadaan, segala tempat. Ya, di tempat tertutup, di tempat terbuka, di tempat yang sepi, di tempat keramaian, ya, di rumah, di luar rumah, siang, malam. Mari kita latih. Saya telah melatih semua keadaan itu, ya, mulai dari 2015 ya sampai sekarang. Tetap saja berlatih, ya, agar kita bisa mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari sekarang dan tingkat kesadaran kita tidak pernah putus. Di ujung nafas, ini ya, pertanyaan dari Pak Aidil Sarif ya, di ujung nafas ada bersamaan dengan nafas Allah ya Mbah. Oke ya, jadi nafas masuk gitu, nggak usah mikir di ujung atau di pangkal, tapi ketika nafas masuk ya kita lafadzkan hu, ketika nafas keluar lafadzkan Allah. Allah, nggak usah dipikir lah. Ketinggalan sedikit nggak apa-apa, keduluan sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting kesadaran kita ke Allah. Ya. Nafas itu hanya alat ya, alat kita untuk menuju Allah. Ya, itu nafas. Ya. Sama dengan rokok ini alat. Ya. Ini nyedot asap tuhu, keluarkan asap Allah. Ya itu, contohnya itu. Monggo. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, ya, waktunya sudah cukup ya. Kita akhiri. Semoga pertemuan kita malam ini bermanfaat. Saya berdoa untuk jenengan semua. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kekuatan, menjalankan kita menuju kehadirannya, dan buat kita itu mencapai kesadaran terhadap Allah pada makom yang setinggi-tingginya. Amin. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.